Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga saya pada hari ini dapat menyampaikan materi pembahasan mengenai difusi disolusi. Dan kepada yang terhormat Bapak APT Gita Cahya Eka Dharma S.Pom SI selaku dosen mata kuliah Farmasi Fisika 2 yang telah memberikan kesempatan kepada saya Nurul Hadawiyah untuk dapat menyelesaikan tugas materi mengenai difusi disolusi. Selanjutnya, untuk materi pembahasan yang akan saya bahas itu mengenai difusi dan pelepasan suatu obat yang terjadi dalam beberapa tahapan. Untuk tahap pertama yang merupakan difusi, yaitu suatu transformasi molekul tunggal senyawa yang terjadi karena gerakan molekul acak dan gaya dorong seperti gradiensi konsentrasi. Untuk difusi ini dalam obat, dia akan melalui membran biologis yang nantinya dibutuhkan untuk obat dapat diabsorpsi ke dalam tubuh, kemudian didistribusikan melalui darah untuk mencapai tempat kerjanya, dan di metabolisme di hati, kemudian dapat dieliminasi keluar dari tubuh melalui ginjal. Dan tahap kedua ini terdapat absorpsi dieliminasi suatu obat. Tahap ketiga terdapat pelepasan obat. Tahap keempat terdapat osmosis yang merupakan suatu aksi ketika hanya pelarut yang dipindahkan atau satu gradiensi volume pelarutnya. Dan yang tahap terakhir ini terdapat ultrafiltrasi dan dialisis. Untuk ultrafiltrasi itu merupakan pemisahan partikel koloid dan makromolekul dengan menggunakan membran blue yang ukurannya mikrometer. Sedangkan untuk dialisis ini merupakan pemisahan berdasarkan perbedaan kecepatan melewati membran mikroporinya. Selanjutnya, di sini terdapat bentuk sediaan farmasi, baik itu berupa padatan maupun cairan. Untuk bentuk sediaan farmasi ini dapat dilalui dengan jalur oral, yaitu pada sediaan padat dan cair. Untuk sediaan padat ini dapat berupa tablet, dan cair ini dapat berupa sirup. Untuk tablet ini dapat diminum secara oral atau melalui mulut dengan cara melalui tenggorokan menuju ke lambung. Dan untuk seseorang yang normal ini, akan memiliki cairan lambung yang sekitar 900 ml tergantung pada kapasitas tubuh manusia. Sehingga pada hakikatnya, semakin besar tubuh seseorang, maka cairan lambung yang dibutuhkan itu akan semakin banyak. Lalu selanjutnya di sini terdapat tahap tablet agar dapat diabsorpsi oleh tubuh. Tahap pertama di sini terdapat komponen zat penghancur atau bahan yang sifatnya hidrofil atau sukar air yang akan diundang masuk oleh zat penghancur di dalam tablet sehingga nantinya akan mampu terbasahi. Kemudian tahap kedua ini air akan masuk ke dalam tablet. Selanjutnya dapat hancur karena tekanan berbalik keluar. Tahap ketiga, tablet akan hancur menjadi granulat serbuk. Kemudian pada tahap keempat, yaitu tablet terdisolusi hancur dikarenakan terdapat mediumnya berupa cairan lambung yang berfaktor disebabkan karena suhu dan gerakan peristaltik. Kemudian mengalami proses jalan yang diserap di usus dan pecah di dalam lambung yang dinamakan difusi. Nah, difusi ini merupakan pergerakan dan meremas di usus atau lambung yang membuat bergerak dalam prosesnya menuju lipid untuk ditransfer dari medium air ke lipid. Lalu akan diabsorpsi masuk ke saluran darah menuju hati dan reseptor untuk mengetahui jalur obatnya. Kemudian mengetahui lubang buncit reseptor analgetik yang cocok dengan filternya sehingga nantinya tablet akan dapat dieliminasi oleh tubuh. Baik, untuk sediaan yang kedua ini mengenai sediaan cair atau sirup yang nantinya tidak akan mengalami proses hancur seperti sediaan tablet. Tapi sirup ini akan langsung terdisolusi dan larut di dalam tubuh. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.